Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita mari bersama-sama membahas tentang dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Pancasila dijadikan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 dijadikan pedoman sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, saudara-saudara? Karena para tokoh pendahulu kita telah merenungkan dengan seksama bahwa bangsa Indonesia dilahirkan yang berbeda-beda, beda suku, beda bahasa, beda agama, sehingga bagaimana setelah negara kita Indonesia ini merdeka, kita dapat mempersatukan suatu bangsa yang besar ini, maka para pendahulu kita menyetuskan dasar negara kita Pancasila yang berlambangkan burung Garuda, tertulis Bhinneka Tunggal Ika, dan di situ diperkuat oleh dasar negara kita Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 36 pasal dan satu pasal 37 adalah pasal tambahan, dapat dijadikan perubahan-perubahan. Itulah pedoman daripada dasar negara kita. Sekarang saudara-saudara kita membahas tentang dasar negara Pancasila. Di dalam Pancasila tertera ada 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Dan sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan garis miring perwakilan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudaraku semuanya, mari kita bahas satu persatu tentang sila ke-1 sampai sila ke-5 yang harus dijadikan ideologi bangsa Indonesia, harus kita jiwai, harus kita amalkan, supaya kita dapat hidup rukun, saling memahami pemahaman satu di antara yang lain, sehingga di situ akan tercipta kerukunan. Setelah kita mendapatkan suatu kerukunan, sehingga kita dapat membangun negara ini dengan begitu, yaitu mencapai tujuan kedamaian sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku semua, kalau sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan di nomor 1, itu sudah jelas bahwa negara kita adalah berdasarkan ketuhanan atau berdasarkan agama. Jadi setiap bangsa yang ada di dalamnya harus memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena dasar ketuhanan itulah yang akan dapat membangun pola pikir kita, akhlak budi pekerti kita, supaya menjadi bangsa yang baik, supaya menjadi bangsa yang berpikir dengan jernih untuk masa depan nasib generasi ke generasi ini. Maka sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saudara-saudara, di dalam memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menurut kepercayaan masing-masing, tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh memaksakan kehendak satu di antara yang lain. Biarlah hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di dalam memeluk suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa,
Saudara-saudara, kita harus saling hormat menghormati, saling bekerja sama, saling hidup berdampingan, supaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini nampak kelihatan dan nampak wujud yang harmonis. Itu saudara-saudaraku sekalian. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, setelah kita mengamalkan sila ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita akan mendapatkan bekal pencerahan mental yang sangat luar biasa, sehingga kita akan dapat melaksanakan daripada sila-sila selanjutnya. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini membicarakan tentang pribadi lepas pribadi sebagai bangsa yang beraneka ragam paham, yang beraneka ragam perbedaan, kita supaya saling memahami, saling memaklumi, dan saling berpengertian satu di antara yang lain. Sehingga dengan cara demikian kita dapat hidup yang menerapkan dengan cara peri kemanusiaan. Maksud daripada peri kemanusiaan, saudara-saudara, itu berbicara tentang tenggang rasa, yang maksudnya kalau kita sendiri kita cubit merasa sakit, jangan mencubit orang lain. Kalau keyakinan pribadi kita dibicarakan jelek dengan orang lain, kita sakit hati, kita pun tidak boleh membicarakan kejelekan keyakinan orang lain. Disitulah arti sila peri kemanusiaan. Sehingga supaya kita saling hormat menghormati, paham satu di antara yang lain, walaupun di situ terjadi suatu perbedaan. Banyak sekali gambaran-gambaran hal-hal lain yang mencakup di dalam sila kedua, sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Sehingga kalau kita sudah dapat melaksanakan sila kedua, sila yaitu peri kemanusiaan, tentunya kita akan dapat hidup rukun dengan siapa saja, dengan suku mana saja, dengan agama apa saja, dengan bahasa apa saja, kita akan dapat berbaur dengan baik, karena kita saling memahami satu di antara yang lain. Perbedaan memang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sila persatuan ini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang akan dapat menentukan nasib daripada bangsa ke depan, bagus dan tidaknya, itu kita harus berpatokan kepada sila persatuan Indonesia. Karena kalau kita bersatu, tentunya kita akan kuat. Kalau kita bercerai, tentunya kita akan runtuh. Karena ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari saudara-saudara, kita mendapatkan suatu pengalaman, pelajaran daripada sila ketuhanan. Tentunya kita harus bisa mengamalkan, yaitu membangun suatu persatuan dan kesatuan, supaya kokoh bangsa kita ini. Supaya Indonesia ini dapat hidup kokoh, saling yaitu bergandengan tangan satu di antara yang lain, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa. Yang penting satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Itulah bangsa Indonesia yang harus bergandengan tangan. Mari bersama-sama membangun negara ini dengan baik, semakin ke depan semakin bertambah baik, supaya generasi yang akan datang ini dapat mewarisi daripada perjuangan kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Selanjutnya adalah sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan garis miring perwakilan, saudara-saudara. Di situ sudah jelas, kalau kita memiliki dasar ketuhanan, dasar agama yang baik, kalau kita memiliki dasar kemanusiaan yang baik, kalau kita memiliki dasar persatuan yang baik,
dari sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Kita melaksanakan sila keempat. Segala sesuatu yang akan kita ambil sepakat kata tentunya tidak lepas, yaitu melalui dasar musyawarah. Maka saudara-saudaraku sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam negara kita, menentukan seorang pemimpin, contoh seorang presiden, contoh para Dewan Perwakilan Rakyat, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kenapa harus kita pilih setiap 5 tahun satu kali? Karena kita melaksanakan sila yang keempat. Karena pada dasarnya negara kita kedaulatan di tangan rakyat dan dipegang sepenuhnya oleh wakil. Jadi saudara-saudaraku, setiap 5 tahun sekali kita menentukan pemilihan seorang wakil kita, seorang pemimpin kita, untuk mengatur negara ini bagaimana supaya negara ini ke depannya semakin membaik, semakin maju, saudara-saudara. Itu ditentukan daripada sila keempat, sila kerakyatan. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau kita memilih seorang pemimpin, setelah kita pilih, siapa yang menang itulah menjadi pemimpin kita semua. Kita sebagai bangsa yang baik tidak boleh, yaitu menghujat, mengolok, atau mencemooh daripada pemimpin-pemimpin yang telah kita tetapkan. Karena dasarnya kita hidup berbangsa dan bernegara harus demikian yang harus kita laksanakan. Pemimpin yang telah kita pilih harus kita patuhi. Boleh kita mengkritik, tapi tidak boleh kita mengolok, menghujat. Itu berarti sudah keluar daripada dasar kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasila. Pancasila tidak mengajarkan hal demikian. Pancasila mengajarkan saling bertoleran satu di antara yang lain. Pancasila mengajarkan kita harus saling hormat, menghormati satu di antara yang lain. Saudara-saudaraku semua, kita menginjak sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara sila yang kelima ini adalah yaitu kalau berbicara tentang negara, tentang bangsa, itu tugas sepenuhnya di tangan pemerintah yang ada. Karena apa? Segala apa yang terkandung di dalamnya, negara ini sumber daya alam, seisinya, itu semua dikelola oleh pemerintah, dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Maka di situ di dalam Undang-Undang Dasar tercantum, saudara-saudaraku semuanya, daratan lautan seisinya dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah, dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Maka saudara-saudaraku sekalian, setelah kita memilih seorang pemimpin 5 tahun satu kali, sesuai dengan sila yang keempat, itulah tugas daripada pemerintah mengelola, yaitu kekayaan negara, daratan, lautan seisinya itu untuk kesejahteraan kita semua. Maka dengan ini supaya dapat mengelola dengan baik di dalam yaitu pelaturan kenegaraan ini, kita sebagai warga masyarakat, sebagai bangsa harus mendukung sepenuhnya. Kita harus yaitu saling yaitu mengisi, saling yaitu memberi daripada pandangan, gambaran, dan wawasan. Maka bila mana seandainya ada pemimpin kita yang kurang tepat di dalam mengaturnya, itu sudah sewajarnya karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka dengan ini kita diberi wewenang untuk mengkritik dan mengingatkan kepada pemerintah. Begitu pula sebaliknya sebagai pemerintah yang telah kita percaya untuk mengatur ini, kalau seandainya ada kesalahan, dikritik pun harus rela dan siap untuk menerimanya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, memang kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila yang begitu luar biasanya, kita diberi kebebasan, saudara-saudara, karena kita menjadi orang merdeka. Kita menjadi bangsa yang telah merdeka selama 75 tahun yang sudah kita lalui ini. Kita memiliki suatu kebebasan. Silahkan bebas berinteraksi, bebas berekspresi, tetapi kebebasan itu ada batas-batas dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa saudara-saudara, kebebasan yang telah kita miliki itu harus didasari dengan etika yang baik,
harus didasari dengan etika daripada ajaran agama sesuai yang kita anut masing-masing ini. Karena semua agama, saudara-saudara, tidak ada agama yang mengajarkan sesuatu hal yang buruk. Tentunya agama semua mengajarkan supaya kita mempunyai akhlak budi pekerti yang baik, hubungan antar sesama, sehingga negara kita menjadi kuat, kedepannya menjadi maju. Kita harus ingat, saudara-saudara, negara kita Indonesia negara yang subur makmur, banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Maka saudara-saudara, bagaimana caranya mengatur sumber daya alam yang terkandung di dalamnya ini menjadi bahan matang atau bahan yang sudah jadi, bukan menjual bahan mentah. Kita harus memiliki sumber daya manusia yang begitu canggih. Maka saudara-saudaraku sekalian, janganlah kita bergontok-gontokan, berebutan kekuasaan satu di antara yang lain. Pikirkan masa depan nasib generasi kita ini, supaya generasi kita ini mempunyai sumber daya manusia yang sangat luar biasa, sehingga dapat mengolah sumber daya alamnya di negaranya sendiri, sehingga kita akan membawa negara Indonesia semakin maju, semakin ke depan, menjadi negara yang jaya, menjadi negara yang kaya raya, menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain, karena dari kerukunan kita satu di antara yang lain. Mari kita tunjukkan sebagai bangsa Indonesia yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang berbeda-beda ini, kita bangun dengan sebaik-baiknya, kita bangun dengan seindah-indahnya, supaya tercipta kerukunan hidup, sehingga jayalah bangsaku, jayalah negaraku, merdekalah Indonesia. Terima kasih.